Peristiwa sebelum kemerdekaan. Apakah di sekolah kalian rutin melakukan upacara? Jadi selain untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, upacara juga bertujuan untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan. Kita semua menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak diperoleh secara sukarela atau pemberian bangsa lain, melainkan hasil perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah. Bukan hanya tenaga, waktu, dan pikiran, tapi juga segalanya itu dikorbankan untuk memperoleh kemerdekaan. Dan di video kali ini kita akan pelajari cerita sejarah negara ini saat menjelang kemerdekaan dan apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Waktunya kita belajar, simak videonya sampai selesai. Peristiwa menjelang proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu Indonesia menyatakan merdeka dan terbebas dari penjajah. Kejadian ini diawali dari kekalahan Jepang dari pasukan sekutu karena hancurnya dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, yang dibom oleh tentara sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa ini dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang karena kekosongan kekuasaan atau vacuum of power pada saat itu, dan berharap Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Melihat kesempatan tersebut, pada tanggal 15 Agustus, tokoh pemuda kemudian mengadakan rapat kilat yang hasilnya kemerdekaan itu merupakan hak bangsa Indonesia dan tidak digantungkan kepada bangsa lain, sehingga mereka mengutus Darwis dan Wikana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta, namun permintaan itu ternyata ditolak. Kejadian tersebut menimbulkan ketegangan antara golongan tua dan golongan muda, yakni adanya perbedaan pendapat antara kedua golongan terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi penyebab utama dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dan Singgih. Peristiwa ini dilakukan agar Bung Karno dan Bung Hatta itu tidak terpengaruh pihak Jepang dan dapat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Dialog yang terjadi antara golongan muda yang diwakili Wikana dan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo mencapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta menuju kediaman Laksamana Maida untuk membicarakan persiapan proklamasi. Di tempat tersebut, rumusan teks proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo. Setelah proses penyusunan rumus teks proklamasi, terjadi pembicaraan kembali mengenai kesepakatan teks proklamasi yang telah disusun kepada para hadirin yang berada di kediaman Maida. Berdasarkan diskusi tersebut, disepakati bahwa proklamasi akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi semula merupakan tulisan tangan yang kemudian diketik rapi oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian bendera itu menjadi bendera pusaka atau sangsaka merah putih dan sampai sekarang disimpan di Istana Merdeka. Dan setelah kita membaca teks tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, apa saja peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan? Jadi peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan diantaranya adalah kekalahan Jepang dari sekutu di Perang Pasifik, pengeboman dua kota besar di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki, serta peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua, apa kaitannya kemerdekaan dengan kehidupan saat ini? Kaitan kemerdekaan dengan kehidupan saat ini itu adalah kemerdekaan memberikan kita kebebasan untuk menjalani kehidupan sehari-hari
seperti belajar, bermain, bekerja, dan melakukan aktivitas lain tanpa rasa takut akan dijajah dan diserang oleh tentara penjajah. Negara yang merdeka akan melindungi segenap bangsa secara lahir dan batin sehingga timbul rasa aman dan nyaman tinggal di Indonesia. Kemudian pertanyaan ketiga, untuk apa pentingnya menjadi negara yang merdeka? Jadi, menjadi negara yang merdeka itu sangat penting karena dengan merdeka, rakyat Indonesia akan lebih makmur dan sejahtera daripada masa sebelum kemerdekaan, serta kemerdekaan ini akan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa kita sendiri.